Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal uji kompetensi semester 1 matematika kelas 8 SMP, yaitu halaman 245 mengenai pilihan ganda. Jadi soalnya ini berbentuk pilihan ganda. Kita mulai dengan soal nomor 1. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. Jadi ini habis 2, ini 3, habis 3, 5, habis itu 8. Ternyata ini tinggal dijumlahkan. 2 tambah 3 itu 5. Kemudian 3 tambah 5, 8. Nah, untuk mendapatkan angka 8 ini adalah 3 tambah 5. Lalu untuk mendapatkan angka berikutnya, jadi tinggal kita jumlah 5 tambah 8. Jadi 5 tambah 8 itu 13. Nah, kemudian 8 tambah 13 itu adalah 21. Sehingga ke sini sudah kelihatan jawabannya, yaitu A. Nomor 2. Tentukan 2 suku yang tidak diketahui dari pola berikut. Sini habis negatif 1, 3, 4, 1, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ternyata ini ada lompatan 3 langkah dari negatif 1 menjadi 1 itu adalah ditambah 2. Jadi kita lihat lompatannya ini. Nah, dari 2 ke 4 itu tambah 2. Kemudian dari lompat lagi ini ke 6 tambah 2 lagi. Otomatis lompatannya lagi ini kalau tambah 2 tentunya adalah 8. Nah, di sini jawabannya sudah kelihatan. Kemudian lagi kalau kita lanjutkan negatif 1 ke 1 itu juga tambah 2. Jadi dari negatif 1 ke 1 itu ditambah 2. Kemudian dari 1 ke 3, 1 tambah 2 kan 3. Jadi lompatannya juga adalah ditambah 2. Nah, sehingga untuk mendapatkan angka berikutnya 3 tambah 2 adalah 5. Jadi di sini jawabannya adalah D. Nomor 3, tentukan huruf yang hilang dari pola berikut. Jadi kalau kita lihat ini A, B, kemudian C di sini hilang, D, berarti E. Ini berarti sambungannya, kemudian sesudah D ini E baru F. Jadi yang benar adalah F. Nomor 4, perhatikan pola bilangan berikut. 2,6, kemudian 3,10, 5,18. Bagaimanakah hubungannya pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut? Kalau kita ambil ini, A ditambah 4, coba kita uji. 2 tambah 4, 6. Ini masih benar. Kita ambil lagi untuk pola kedua, 3 tambah 4 itu 7. Nah, padahal jawabannya di sini adalah 10. Jadi ini tidak benar. Kemudian kalau kita kali 3, nah kita ambil untuk pola pertama, 2 kali 3, 6. Ini masih benar. Setelah pola kedua, kita ambil 3 kali 3, 9. Nah, sedangkan yang diminta di sini adalah 10. Berarti B juga ini adalah salah. Nah, di sini yang benar itu adalah D. Coba kita uji. 2 kali 4, jadi dikali 4, kemudian dikurangi 2, jadi coba kita uji. 2 kali 4, 8, 8 kurang 2 adalah 6. Nah, ini benar. Kita uji untuk bilangan pola kedua. 3 kali 4, 12. 12 kurang 2, 10. Kita lihat pola ketiga lagi, 5 kali 4, 5 kali 4,
20, 20 kurang 2, 18. Jadi pola yang benar ini yang menunjukkan pola di atas adalah ini, habis dikali 4, kita kurangi dengan 2. Nomor 5, tentukan angka satuan pada bilangan 2017 pangkat 2016. Jadi polanya ini, kita mulai bikin dari pola satuannya di sini 7. Jadi bisa kita ambil 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu 7, berarti bilangan satuannya 7. 7 pangkat 2, 49. Kemudian 7 pangkat 3, 343. 7 pangkat 4 sama dengan 2401. 7 pangkat 5 sama dengan 16807. Jadi ini berulang. Habis ini satuannya 7 ini kembali ke 9. Habis itu 9, 3, 1. Jadi selalunya begitu. Sedangkan pangkat 2016 ini adalah kelipatan 4. Jadi habis dibagi 4 sehingga ujung hasilnya atau bilangan satuannya adalah 1. Jadi kalau kita kerjakan ini 2017 pangkat 2016 itu hasil ujungnya itu atau bilangan satuannya adalah 1. Kemudian nomor 6, diketahui titik negatif P negatif 4,5, maka nilai P berada pada kuadran. Tentu kalau kita gambarkan pada grafik kartesius, ini kuadran 1, 2, 3, 4. P itu berada di negatif 4,5, berarti dia di kuadran 2. Kemudian nomor 7, diketahui titik R 4, A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Setelah berada di bawah sumbu X, maka dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Serta berada di bawah sumbu X. Kalau kita gambarkan ini, seperti ini. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, dia berada di bawah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah berada di sini. Berarti titiknya 4, negatif 3. Sehingga kita ganti A dengan negatif 3. Negatif 3 itu ada di B. Nomor 4, diketahui garis L tegak lurus terhadap sumbu Y. Titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X, serta berada di kuadran 1. Jadi ini, kita gambarkan ini di 6,3. Diketahui titik P 2,1, titik Q 2, negatif 4, dan R 7, negatif 4. Dan titik S, jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi. Kalau kita gambarkan seperti ini, titik. Ini titik R. Sekarang titik S berarti di sini. Supaya membentuk persegi. Yaitu di 7,1. Sini 7,1 adalah ini. 10, diketahui garis M sejajar dengan sumbu Y, berjarak 3 satuan dari sumbu X, dan berada di atasnya, sedangkan garis N sejajar dengan sumbu Y, berjarak 5 satuan dari sumbu Y, dan berada di sebelah kiri. Maka titik potong garis M dan N, jadi kalau kita gambarkan di grafik kartesius, kita buat ini, garisnya M, kemudian garis N berada di sini, maka ketemu di negatif 5,3. Ada di D.
Nomor 11. Relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram di bawah ini adalah, jadi kita lihat hubungannya 2 ke 4. 2 ke 4 itu ternyata bisa hubungannya 2 akar dari. Jadi 2 itu akarnya dari 4. Begitu cara bacanya. 3 itu akarnya dari 9. 4 itu akarnya dari 16. Jadi hubungan ini yang benar adalah akar dari. 12. Berikut ini ditunjukkan 4 baris pertama dari barisan geometri. Habis 4, 2, habis 2, 1, kemudian 1/2. Jadi formula fungsi yang benar ini dari suku ke N dari barisan tersebut /D. Nah, kalau kita uji ini, kalau kita ganti N-nya dengan 1, berarti 1 kurang 1. 1/2 pangkat 0, 1. 1 kali 4, 4. Ini yang benar. 1/2 pangkat 1 adalah 1/2. 1/2 kali 4 adalah 2. Nah, begitu juga kalau kita ganti N-nya 3 ini. Untuk mendapatkan 1, berarti di sini. Berarti di sini N kurang 1 artinya 3 kurang 1, 2. Lalu 1/2 pangkat 2, 1/4. 1/4 kali 4 adalah 1. Jadi persis ini urutan ketiga ini adalah 1. 13. Fungsi f pada R ditentukan dengan rumus fx sama dengan px tambah q dengan p dan q bilangan bulat. Jika diketahui f1 sama dengan 4 dan f negatif 2 sama dengan 1, nilai p dan q adalah, jadi kita bikin dulu fungsinya. Kalau p ditambah q sama dengan ini 4 dan negatif 2, P tambah Q sama dengan 1. Nah, sekarang kita selesaikan pakai eliminasi. Kita eliminasi Q saja, kita hilangkan Q di sini. Berarti kita kasih kurang. Sehingga Q kurang Q itu 0. Nah, di sini 4 kurang 1, 3. Q kurang Q itu 0. Tidak usah ditulis. Tinggal P kurang 2P sama dengan 3P. Berarti P-nya tinggal kita bagi 3/3, yaitu 1. Sekarang kita sudah ketemu ini P-nya, tinggal kita cari Q-nya, kita masukkan di sini. Kita ambil persamaan 1, P tambah Q adalah 4. Karena P-nya sudah kita dapatkan, 1 kita ganti P dengan 1 tambah Q sama dengan 4. Berarti Q sama dengan 4 kurang 1. 4 kurang 1 itu adalah 3. Nah, ketemu di sini 3. Jadi B 1 dan 3. Nomor 14. Didefinisikan fungsi fx sama dengan 2n kurang 1 tambah 2n kurang 2n tambah 1 untuk setiap bilangan asli n. Nilai f1 tambah f2 sama tambah f3 tambah f4 tambah f5 adalah titik-titik. Jadi kalau kita selesaikan ini, pertama kalau kita ganti n-nya 1, berarti di sini 2 kali 1 tambah 2 kali 1 kurang 2 kali 1 tambah 1. Nah, ini hasilnya berarti ini negatif 1 tambah 1 dengan ini 0. Kemudian 2 kurang 2 juga 0. Tinggal 2 kali 1 yaitu 2. Begitu juga angka berikutnya, kalau N kita ganti 2, berarti sini 2 kali 2, nah, sama hasilnya yaitu juga adalah ini hilang, tinggal 2 kali 2, 4. Begitu juga pada N-nya diganti 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya 2 kali 4, 8. Dan
F5-nya 2 kali 5, 10. Dan kalau kita jumlahkan ini 4 tambah 6, 10, 8 tambah 2, 10, 20. Berarti sini 30. Sini hasilnya tidak ada. Nomor 15. Andri bersepeda dari Pelabuhan Kerawang Banyuwangi dan sampai di kota Gunung dengan waktu tempuh 2 jam. Jadi ini artinya Andri ini pertama start dari sini. Nah, sampai di sini dia sudah menghabiskan waktu 2 jam dengan jarak tempuh ini sudah 30 km. Nah, di sini Andri sudah 30 km menghabiskan waktu 2 jam. Nah, sekarang ke depannya lagi untuk sampai tujuan lagi 45 km. Pertanyaannya lagi berapa jam ini untuk sampai pada tujuan. Ini 30 km 2 jam, berarti 45 km itu dia harus tempuh 3 jam. Nah, jadi jawabannya adalah C. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.